Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, NPM 19 170 53 0111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek yaitu dana yang diberikan atau didapatkan sebuah perusahaan dari suatu lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Tujuan dari pendanaan jangka pendek ini yang pertama yaitu menjaga likuiditas perusahaan. Maksudnya yaitu perusahaan mudah dalam mencairkan segala aset yang ada di perusahaan. Yang kedua, membiayai perkembangan operasi perusahaan. Yang ketiga, itu membayarkan kewajiban. Membayar kewajiban yaitu perusahaan bisa membayarkan segala kewajiban yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Yang keempat, mendanai sebagian perkembangan aktiva perusahaan. Jenis-jenis dari pembiayaan jangka pendek yaitu yang pertama pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan yaitu perusahaan bisa mendapatkan pendanaan namun tidak memerlukan banyak persyaratan atau tanpa jaminan. Contohnya hutang dagang dan rekening akrual. Yang kedua itu pendanaan tidak spontan, yaitu kita memiliki jaminan sebesar 70% dari nilai pendanaan. Contohnya money market credit, short term loans, pendanaan dengan piutang dagang, dan pendanaan dengan persediaan. Jenis yang ketiga itu factoring. Factoring itu hak kita yang ada pada orang lain. Contohnya biaya komisi penjualan dan biaya bunga. Pendanaan spontan. Yang pertama itu hutang dagang. Hutang dagang adalah kita membeli barang namun kita membayarnya kemudian. Penyebab timbulnya dari hutang dagang ini yang pertama itu karena transaksi pembelian suatu barang disetujui bahwa untuk pembelian tersebut dibayarkan kemudian. Yang kedua, adanya syarat pembayaran atas pembelian tersebut. Selanjutnya itu tipe-tipe hutang dagang. Tipe-tipe hutang dagang yang pertama itu open account. Open account maksudnya itu penjual mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga satuan, harga keseluruhan, dan syarat pembayaran. Yang kedua, notes payable. Itu adalah pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Yang ketiga itu trade acceptance. Maksudnya itu penjual menarik draft atau surat pernyataan berhutang secara resmi kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Dalam menghitung rata-rata hutang dagang kita menggunakan rumus yaitu pembelian dibagi dengan perputaran hutang dagang. Biaya hutang dagang memiliki dua formula. Yang pertama yaitu annual percentage rate atau APR, yang kedua itu annual percentage yield atau APY. Perbedaan dari kedua formula tersebut yaitu di dalam APR memiliki tingkat suku bunga yang tercatat, sedangkan di APY tidak, tingkat suku bunganya efektif. Dalam yang kedua APR itu belum mengaplikasikan bunga berbunga, sedangkan di APY sudah mengaplikasikan bunga berbunga. Biaya hutang dagang, rumus dari APR yang yaitu persentase potongan per 100 dikurang persentase potongan dikali 360 per jangka waktu kredit
dikurang jangka waktu potongan. Sedangkan rumus APY sendiri yaitu 1 ditambah persentase potongan per 100 dikurang persentase potongan, dikali dengan dipangkatkan dengan 360 per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan dikurang 1. Contohnya, di sini hitunglah tingkat bunga nominal dan tingkat bunga efektif di masa depan yang harus ditanggung perusahaan yang tidak memanfaatkan diskon pada periode yang ditawarkan dengan syarat 2/10 N/30. Yang pertama kita yaitu mencari APR-nya, yaitu persentase potongan per 100% dikurang persentase potongan dikali 360 per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan. Di sini untuk persentase potongannya yaitu 2% per 100 dikurang 2%, dikali dengan 360 per dengan jangka waktunya itu 20 hari, itu sama dengan 720 per 1960. Jadi kita bisa mendapatkan APR-nya yaitu 0,3673%. Untuk menghitung APY-nya yaitu 1 ditambah persentase potongan per persentase 100 dikurang persentase potongan, dikali dengan 360 per jangka waktu kredit dikurang jangka waktu potongan dikurang 1, yaitu 1 ditambah dengan 2% per 100 dikurang 2%, dipangkatkan 360 per 20 karena jangka waktunya selama 20 hari, yaitu sama dengan 1 ditambah 2% per 98% dikali 360 per 20 dikurang 1, itu sama dengan 1 ditambah 0,0204 pangkat 18 dikurangi 1, sama dengan 1,0204 pangkat 18 dikurang 1, itu sama dengan 1,4383 dikurang 1, sehingga APY-nya kita dapat sebesar 0,4383%. Selanjutnya itu rekening aktual, hutang upah, dan hutang pajak. Mungkin sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.